Saudara, pandemi COVID-19 menyisakan masalah ketenagakerjaan yang cukup pelik. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja. Heboh isu PHK di perusahaan logistik. Dari Kebudayaan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan salah satu penyebab turunnya produktivitas adalah kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tidak kompetitif. Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini semakin kompleks sebab angka pengangguran di Indonesia tinggi, dan daya saing atau produktivitas masih rendah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Anissa Nabilah bersama dengan Aurelia Naomi dan Gabriela Dea dari Universitas Indonesia akan memaparkan permasalahan dan solusi dari talent management, kinerja, dan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sumber daya manusia menjadi modal utama bagi keberlangsungan seluruh kegiatan pada suatu negara. Oleh karenanya, manajemen sumber daya manusia pada bidang akademik dan praktik menjadi inti dari pengembangan kualitas suatu generasi pada suatu bangsa, khususnya di Indonesia. Mengingat kualitas dari suatu generasi sangat bergantung pada kapabilitas atau kapasitas yang dimiliki untuk dapat bersaing pada pasar ketenagakerjaan. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka diperlukan peningkatan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas yang dapat melibatkan para angkatan kerja dalam sektor ketenagakerjaan. Pasalnya, bila merujuk kepada data terbaru, tingginya jumlah angkatan kerja di Indonesia tidak disertai dengan keterampilan atau keahlian yang diperlukan oleh berbagai lapangan pekerjaan, sehingga menjadi kelompok yang rentan dalam mengalami pemutusan hubungan kerja. Penyerapan tenaga kerja sendiri masih didominasi oleh para pekerja yang kurang terampil sehingga berdampak kepada peningkatan jumlah angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 9,10 juta per Agustus tahun 2021 lalu. Terlebih, efek dari pandemi COVID-19 yang menciptakan banyaknya keterbatasan pun turut menyumbang peningkatan jumlah angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran akibat kesenjangan keahlian menjadi sebuah polemik nyata dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Terlebih, sejumlah inovasi kerap memaksakan angkatan kerja untuk terus mengasah keterampilannya dan menguasai berbagai bidang seiring dengan perkembangan waktu. Idealnya, peningkatan jumlah angkatan kerja harus disertai dengan keahlian maupun kompetensi yang dimiliki oleh tiap individu, sehingga kualitas dalam diri tiap individu tersebut dapat mempermudah dirinya untuk memasuki dunia ketenagakerjaan. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah program yang dapat memberikan kesempatan bagi angkatan kerja untuk meningkatkan kemampuan serta mengasah keterampilannya tanpa memberikan beban pada pembiayaan. Akan tetapi, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja tidak disertai dengan keahlian yang dimilikinya. Hal tersebut kemudian berimplikasi besar pada meningkatnya jumlah angkatan kerja yang rentan terhadap pemutusan hubungan kerja, terutama di era pandemi seperti ini yang kemudian berdampak luas pada meningkatnya angka pengangguran. Apabila melihat fakta tersebut, lantas bagaimana cara atau solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui aspek keahlian? Sebenarnya memang terdapat solusi pendidikan yang kerap ditawarkan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika seorang individu ingin meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan mengikuti program spesialisasi keahlian, terdapat biaya yang harus dikeluarkan. Berbagai program yang ditawarkan memang memberikan kesempatan bagi angkatan kerja, akan tetapi membutuhkan biaya yang besar untuk mendapatkannya. Hal ini dinilai membebankan, terutama bagi angkatan kerja dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Berangkat dari kondisi dan permasalahan yang ada, kami menghadirkan DTI sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
Adapun dalam program ini, para peserta akan memperoleh beberapa keuntungan, antara lain, yang pertama, para peserta akan memperoleh pengembangan keahlian oleh mahasiswa sesuai dengan kelas yang mereka pilih, baik secara praktik maupun teori. Yang kedua, para peserta akan memperoleh rapor evaluasi sebagai data pengembangan diri dan bahan refleksi. Yang ketiga, para peserta akan mendapat sertifikat pengakuan dari Kemenristek-Dikti dan Kemenaker atas pengembangan keahlian yang telah dikembangkan. Dan yang keempat, terdapat rekomendasi ke perusahaan mitra bagi lulusan terbaik. Program BTI atau Brighter Tomorrow for Indonesia merupakan sebuah program pendidikan skill yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa kepada masyarakat, khususnya kelompok-kelompok rentan dalam mengalami pemutusan hubungan kerja, dalam rangka mengatasi permasalahan kesenjangan keahlian. Program ini akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik swasta maupun negeri, dan akan diintegrasikan dengan kegiatan kuliah kerja nyata dari perguruan tinggi terpilih sesuai dengan persetujuan dari universitas yang bersangkutan. Sudah sejak lama, perguruan tinggi di Indonesia mengimplementasikan program kuliah kerja nyata atau KKN dengan pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program KKN atau kuliah kerja nyata dilaksanakan dengan mahasiswa yang turun ke dalam masyarakat untuk mengaplikasikan teori, kemampuan, dan materi yang mereka peroleh di dalam kampus dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi nomor 3. Namun, kebanyakan dari program kuliah kerja nyata dilaksanakan dengan berorientasi untuk membangun suatu kawasan yang pada umumnya merujuk kepada wilayah-wilayah di pedesaan dengan melakukan pembangunan infrastruktur, membantu kegiatan sehari-hari masyarakat, dan lain sebagainya. Padahal, terdapat permasalahan di dalam masyarakat yang sangat dekat dan dapat dibantu oleh mahasiswa, yakni tingginya angka pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian. Oleh karenanya, mahasiswa dapat berperan dengan memberikan solusi melalui kegiatan KKN yang berintegrasi dengan BTI. Implementasi dari program ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahas mengenai pelatihan kerja. Dalam hal ini, pelatihan kerja yang telah dilegalkan oleh undang-undang dinilai dapat membantu tenaga kerja untuk lebih terampil dan menguasai keterampilan yang sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, penerapan dari program BTI dihadirkan untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan salah satu poin SDG di Indonesia, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Melalui program ini juga diharapkan dapat mewujudkan beberapa poin target dari SDG yang salah satunya ialah perubahan struktur tenaga kerja dari sektor atau subsektor yang produktivitasnya rendah kepada sektor atau subsektor yang produktivitasnya tinggi. Maka dari itu, integrasi dari KKN dengan BTI ditujukan untuk menunjang tenaga kerja unskilled guna mengasah keterampilan dan keahlian sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ada. Dalam program ini, pihak kampus dengan mahasiswa serta pihak swasta turut berkontribusi dalam merealisasikan perubahan struktur tenaga kerja di Indonesia. Program ini dihadirkan dalam bentuk 8 kelas dengan keahlian yang diajarkan berbeda pada setiap kelasnya. Setelah itu, mahasiswa yang dipilih dari perguruan tinggi mitra akan dialokasikan untuk menjadi mentor atau tenaga pengajar yang dialokasikan sesuai dengan bidang jurusannya masing-masing. Peserta dapat memilih lebih dari satu kelas, namun dalam waktu yang berbeda. Untuk pelaksanaan program BTI ini sendiri, akan disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan KKN berkisar 1-2 bulan. Dengan begitu, maka program BTI dapat menjadi sebuah integrasi antara program KKN dengan pengadaan, pelatihan, soft skill maupun hard skill bagi tenaga kerja di Indonesia. Adapun target dari pelaksanaan program ini yang diperuntukkan bagi pengembangan keterampilan tenaga kerja. Pertama, peserta yang berpartisipasi akan melatih diri untuk berpikir analitis atau kritis, di mana peserta mengeksplorasi berbagai cara untuk memecahkan masalah yang diberikan dan membuat keputusan. Kedua, melatih kepemimpinan. Peserta dituntut untuk belajar bagaimana memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mengejar visi yang sama. Ketiga,
Peserta akan dilatih dalam penguasaan manajemen waktu, tepatnya dalam merencanakan waktu berdasarkan prioritas tugas. Program BTI hadir sebagai solusi yang kami tawarkan untuk menjawab permasalahan rentannya pemutusan hubungan kerja yang meluas. Kami berupaya untuk memberikan keahlian dalam menunjang Indonesia yang memiliki sumber daya manusia berkualitas.